Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Kusuma Wardani, mahasiswa dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Pada kali ini, saya ingin mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Belakangan ini, penggunaan bahasa Indonesia baik dalam kehidupan nyata maupun kehidupan fiksi sudah mulai mengalami interferensi dan mulai bergeser digantikan oleh penggunaan bahasa gaul. Dengan pemakaian bahasa gaul, pemakainya akan dikatakan orang modern atau orang kota, dan bukan orang daerah yang kurang modern. Anggapan seperti ini jelas salah, karena bahasa gaul itu sangat dekat dengan bahasa Betawi yang tidak lain adalah salah satu daerah juga di Indonesia. Antara bahasa Indonesia dan bahasa gaul tentunya lebih modern dan lebih maju bahasa Indonesia. Ini karena bahasa Indonesia merupakan bahasa tingkat nasional yang merupakan gabungan dari bahasa daerah di Indonesia dan bahasa asing. Sedangkan bahasa gaul merupakan bahasa tingkat daerah yang berasal dari daerah Betawi. Pengguna bahasa gaul dalam masyarakat luas di Indonesia tentunya berdampak negatif terhadap pengguna bahasa Indonesia secara baik dan benar pada saat ini dan masa yang akan datang. Saat ini masyarakat sudah banyak menggunakan bahasa gaul dan parahnya lagi generasi muda Indonesia tidak lepas dari penggunaan bahasa gaul ini. Bahkan para generasi muda inilah yang paling banyak menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja dan anak muda sudah sangat luas dan sudah memprihatinkan, karena bahasa gaul yang mereka gunakan sudah aneh-aneh. Penggunanya pun sudah tidak wajar karena sudah tidak tahu tempat dan suasana dengan siapa mereka berbicara. Dengan terjadinya hal ini, sudah merusak keahlian dan kebakuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terpenting di Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kita sudah menjunjung tinggi bahasa persatuan, sebagaimana tercantum dalam Sumpah Pemuda. Menjunjung tinggi bahasa Indonesia bukan berarti kita melupakan bahasa daerah kita masing-masing. Kita lebih baik berbahasa daerah daripada berbahasa gaul dalam situasi yang tidak resmi. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan membahas definisi bahasa. Definisi bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara terminologi mengartikan bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Dan menurut Kerap dalam Semara Pradipa, yaitu memberikan dua pengertian bahasa. Pengertian bahasa yang pertama yaitu menyatakan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dan yang kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbiter. Dan dari pendapat Kerap di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah kunci pokok bagi kehidupan manusia di dunia ini. Karena dengan bahasa, orang bisa berinteraksi dengan sesamanya, dan bahasa merupakan sumber daya bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Selain itu juga, bahasa juga mencakup sistem lambang bunyi yang arbiter dan sistem bunyi yang memiliki arti serta makna. Kemudian ada bahasa baku. Setiap negara mempunyai bahasa resmi masing-masing. Dalam bahasa Indonesia, bahasa resmi itu disebut dengan bahasa baku. Bahasa baku sendiri terdiri dari kata yang baku. Kata-kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan aturan kebahasaan yang berlaku, didasarkan atas kajian dari berbagai ilmu, termasuk ilmu bahasa yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, bahasa baku adalah bahasa yang menjadikan bahasa pokok yang menjadi bahasa standar yang digunakan pada kehidupan sehari-hari pada bahasa tulisan maupun bahasa percakapan. Bahasa baku lazim digunakan dalam komunikasi resmi, wacana teknis, pembicaraan di depan umum, dan pembicaraan dengan orang yang dihormati, dan sebagainya. Kemudian ada bahasa gaul. Bahasa gaul atau bahasa prokem yang khas di Indonesia dan jarang dijumpai di negara-negara lain, kecuali di komunitas-komunitas Indonesia. Bahasa pergaulan dijadikan sebagai bahasa dalam kehidupan anak-anak remaja saat ini. Istilah ini sudah ada pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu dikenal sebagai bahasanya para anak jalanan, disebabkan arti kata prokem dalam pergaulan sebagai preman.
Namun, seiring bertambahnya waktu, bahasa prokem yang tadinya hanya dipakai para preman atau anak jalanan sebagai bahasa rahasia beralih fungsi menjadi bahasa gaul. Dan bahasa gaul ini memiliki eksistensi terhadap bahasa Indonesia. Di zaman seperti ini, perkembangan bahasa Indonesia kian menurun. Masuknya berbagai bahasa asing ke Indonesia yang tidak mungkin kita tolak, dan ada beberapa kata asing yang diserap menjadi kotakasa Indonesia. Namun, di sisi lain, keberagaman bahasa serapan pun juga menjadi masalah bagi orisinilitas bahasa yang semakin mengkhawatirkan, dan penggunaan tata bahasa yang semakin serampang, baik tulisan maupun lisan. Tentu saja, media sosial dan media seperti televisi, koran, radio, internet, dan merek dagang impor adalah termasuk faktor pendorong utama yang ikut mencederai kebahasaan Indonesia. Fenomena ini semakin kentara bagi pengguna bahasa oleh anak-anak muda saat ini, dan membuat muncullah istilah bahasa gaul dan lainnya. Merek dagang luar juga dengan seenaknya masuk dengan bahasa aslinya, tanpa melakukan penyesuaian dengan bahasa Indonesia. Kebahasaan kita menjadi seperti pasar, di mana semua bahasa tercampur baur dengan kata lain, maka keberadaan bahasa Indonesia semakin terkalahkan dengan munculnya bahasa lain seperti bahasa gaul ini. Penggunaan bahasa pergaulan ini ternyata memiliki pengaruh terhadap bahasa Indonesia. Karena di era globalisasi ini, penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari makin merajalela dan terus muncul bahasa pergaulan baru yang membuat eksistensi bahasa Indonesia kian menurun setiap harinya. Penggunaan bahasa gaul ini membuat masyarakat makin sulit mengetahui mana bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan penggunaan bahasa gaul yang terlalu sering membuat orang-orang tak sadar bahwa bahasa tersebut bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak jarang dalam acara formal pun banyak orang yang menggunakan bahasa gaul yang dalam konteksnya tidak sengaja. Kemudian memang tidak dapat dipungkiri lagi dalam bermasyarakat, bersosialisasi lebih sering menggunakan bahasa gaul. Anak-anak dan para remaja dalam perkembangan psikologi pun tidak bisa ditolak ataupun dicegah untuk tidak terbiasa dengan bahasa gaul. Karena itu memang suatu proses dalam psikologisnya. Dengan kata lain, penggunaan bahasa gaul tidak bisa kita hilangkan atau cegah perkembangannya. Dan kita hanya dapat mengatasi perkembangan bahasa pergaulan dengan cara memberi peringatan yang lebih dalam, memberi pengertian lebih dalam akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar, kemudian menanamkan sikap cinta bahasa Indonesia pada anak-anak atau remaja dengan berbagai cara, contohnya mengadakan lomba puisi dan lain-lainnya, serta memiliki inisiatif dan kemauan yang kuat dari dalam diri sendiri untuk menggunakan bahasa Indonesia. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun juga kita dapat bisa mencegahnya apalagi di kalangan anak-anak dan remaja. Karena perkembangan psikologis keduanya menuntut mereka agar diakui di kehidupan bermasyarakat. Dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul ini. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah sama sekali, tetapi hanya dapat diminimalisasikan jika kita kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Dan menurut saya, demi tercapainya persatuan dalam keberagaman yang ada di Indonesia, perlu adanya kesadaran untuk menanamkan rasa nasionalisme dalam diri sendiri sebagai masyarakat Indonesia. Salah satunya cara untuk mencapainya yaitu dengan cara mempelajari bahasa dan budaya Indonesia secara detail dan mendalam, serta juga menanamkan rasa kecintaan, kesenangan untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia, serta menerapkan secara baik dan benar. Karena dengan menerapkan bahasa Indonesia secara tepat dan benar akan mempererat negara Indonesia dari berbagai ragam budaya yang ada di dunia ini, serta dapat mempersatukan antar sesama bangsa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya pribadi mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.